Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, ajaib. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Mukhlis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang kami banggakan dan kami sayangi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyuntingan dan revisi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Hilma Ifafili dari NIM 204250255. Saya Alfiana Zara dengan NIM 204250016 dan di sebelah kanan saya ada Saya Safira Aulia Heratul Aziza dengan NIM 204250017. Oke, langsung saja kita ke materinya. Penyuntingan adalah proses memeriksa dan memperbaiki naskah agar sesuai kaidah bahasa, fokusnya pada ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan struktur kalimat, sedangkan revisi adalah proses memperbaiki isi atau substansi tulisan agar lebih jelas, logis, dan mudah dipahami. Fokusnya pada gagasan, alur, dan kelengkapan informasi. Tujuan penyuntingan dan revisi ada 5, yaitu yang pertama mengurangi kesalahan bahasa, meningkatkan kejelasan informasi, membuat tulisan lebih efektif dan menarik, menjamin kesesuaian isi dengan tujuan penulisan, serta meningkatkan kualitas tulisan secara keseluruhan. Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Penyuntingan berfokus pada bahasa dan teknis penulisan, bertujuan memperbaiki kesalahan bahasa. Contohnya, memperbaiki ejaan dan tanda baca, dan dilakukan setelah revisi. Sementara revisi berfokus pada isi dan gagasan, bertujuan menyempurnakan isi tulisan, contohnya menambahkan atau menghapus paragraf, dan dilakukan lebih dahulu. Jadi, revisi dilakukan terlebih dahulu untuk isi, kemudian penyuntingan untuk bahasa. Yang keenam, ada aspek penyuntingan. Meliputi 5 hal, teman-teman. Nah, yang pertama, ejaan sesuai PUBI. Contohnya itu aktivitas diperbaiki menjadi aktivitas. Nah, yang pertama itu memakai huruf F. Nah, yang kedua pakainya V. Kedua, penggunaan huruf kapital. Misalnya, saya tinggal di Pekalongan. Itu huruf kecil semua ya, teman-teman. Nah, menjadi saya huruf kapital S-nya itu tinggal di huruf Pekalongan ya. P-nya itu huruf kapital Pekalongan. Nah, yang ketiga, tanda baca seperti penambahan koma sebelum kata sapaan. Yang keempat, diksi atau pilihan kata, yaitu menghindari pemborosan kata seperti sangat, pintar sekali. Kelima, kalimat efektif, menghindari pengulangan kata seperti siswa-siswa. Aspek revisi terdiri dari 3 hal, teman-teman. Yang pertama, kejelasan ide, di mana kalimat yang kurang jelas diberi penjelasan tambahan. Yang kedua, kelengkapan informasi, menambahkan detail seperti waktu, tempat, dan tujuan kegiatan. Yang ketiga, keruntutan paragraf, menyusun paragraf dari ide utama, penjelasan, lalu contoh agar lebih runtut. Nah, selanjutnya pada slide yang ke-7 itu ada 7 teknik self-editing. Yang pertama itu ada membaca ulang tulisan secara perlahan. Yang kedua, memeriksa ejaan dan tanda baca. Yang ketiga, memastikan penggunaan huruf kapital dengan benar. Yang keempat, mengecek keefektifan kalimat. Yang kelima, memastikan setiap paragraf punya satu gagasan utama. Yang keenam itu ada memeriksa hubungan antara paragraf. Dan yang terakhir, yang ke-7 yaitu ada meminta orang lain membaca untuk mendapat masukan. Selanjutnya, materi yang slide ke-9 itu berikut contoh penerapan pada self-editing kalimat. Saya dan teman-teman pergi ke pantai pada hari Minggu. Di sana kami bermain dan makan bersama. Diperbaiki penulisannya menjadi saya dan teman-teman pergi ke pantai pada hari Minggu. Di sana bermain dan makan bersama. Untuk contoh revisi ke penyuntingan kalimat, sekolah mengadakan kegiatan. Kegiatan itu bagus direvisi menjadi sekolah mengadakan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan ternyata kalimat tersebut sudah tidak memiliki kesalahan ejaan sehingga hanya perlu direvisi.
selanjutnya, manfaat dan kesimpulan. Manfaat antara lain membuat penulisan lebih mudah dipahami, mengurangi kesalahan penulisan, meningkatkan kreativitas penulisan, membantu menyampaikan pesan secara efektif, dan menghasilkan karya tulis berkualitas. Sebagai kesimpulan, revisi dilakukan untuk memperbaiki isi dan gagasan, sedangkan penyuntingan untuk memperbaiki aspek kebahasaan. Keduanya merupakan tahap penting dalam menghasilkan tulisan yang baik, jelas, dan berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila salah kata dan tutur kata yang berkenan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!